sahabat Geneci, welcome back to our YouTube channel, di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Alright, so how are you today guys? Hopefully sahabat-sahabat Geneci di rumah keadaannya atau kabarnya baik-baik aja ya. Jangan lupa nih tetap jaga kesehatan karena musimnya lagi berganti, kadang hujan, kadang panas gitu ya. Jadi ke badan itu berefek. So please take care of yourself. Nah, di video kali ini Kak Sandra bakal bahas materi yang menyenangkan. Tentang apa itu, Kak? Tentang camping. Nah, ini siapa nih adik-adik yang pernah pergi kemah? Nah, camping itu nama lainnya adalah kemah ya kalau bahasa Indonesia. Siapa nih yang sudah pernah merasakan kemah? Bisa di sekolah mungkin ya. Kak Sandra yakin sih ada pramuka ya di sekolah adik-adik masing-masing. Nah, biasanya kalau pramuka itu ada agenda kemah. Nah, Kak Sandra akan bahas mengenai vocabularies apa aja yang ada mengenai perkemahan. Mulai dari tendanya, mulai dari api unggun sampai yang lain-lain. Don't worry, Kak Sandra akan bahas sampai habis. Untuk itu, sebelum Kak Sandra masuk materi, jangan lupa yang belum subscribe dulu dong channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia biar kalian gak ketinggalan materi yang lainnya, oke? Nah, kita mulai aja. Oke, yang pertama itu adalah kemah sendiri. Nah, kemah sendiri itu dalam bahasa Inggris adalah camping. Jadi pergi berkemah itu adalah camping. Kemah sendiri itu diserap dari bahasa Inggris ya, kan mirip-mirip tuh camp jadi kemah gitu. Nah, selanjutnya ada alat yang tidak akan bisa lepas dari sebuah perkemahan. Yep, betul, yaitu ada tenda. Nah, ini siapa nih yang seneng banget main tenda-tendaan di rumah? Pakai selimut, pakai bantal, disusun gitu ya di kursi-kursi. Nah, tenda ini dalam bahasa Inggris adalah tent. Jadi kalau misalnya bingung kan tenda. Kalau dalam bahasa Inggris nggak usah pakai da. Jadi cuma tent aja. Dan akhirannya adalah huruf T. Gampang banget kan diingat ya? Tent sama dengan tenda. Selanjutnya, nah selain ada tenda, otomatis dalam berkemah itu pasti ada api unggun, iya atau enggak? Biasanya kalau lagi kemah di acara sekolah gitu ya, pasti akan ada api unggun yang dinyalakan. Nah, api unggun dalam bahasa Inggris adalah campfire. Nah, campfire ini fungsinya biasanya untuk menghangatkan ya, kan kalau kita berkemah itu biasanya di tempat-tempat yang terbuka gitu ya, di bukit atau di dataran tinggi gitu, di puncak. Biasanya udaranya tuh kan dingin. Nah, jadi kalau malam pasti menyalakan campfire nih, ada api unggun. Oke, selanjutnya biasanya kan kalau di perkemahan itu ada games gitu ya, outbound dan lain-lain. Biasanya ada games gitu kan untuk menemukan harta karun. Nah, atau biasanya untuk menuju ke tempat perkemahan itu biasanya kita butuh peta. Nah, jadi kalau camping, berkemah, kita tidak bisa lepas dari peta. Karena kan kita asing ya dengan daerah sekitar, so peta itu sangat penting saat kita berkemah. Bahasa Inggris peta adalah? Yes, itu adalah map. Oke. Sekarang ini kan map itu udah makin canggih ya, jarang banget orang yang pakai map kertas. Kalau adik-adik nggak tahu nih, zamannya Kak Sandra, peta itu bentuknya buku, namanya atlas. Nah, ini gambarnya seperti ini nih. Jadi gambarnya, jadi melihatnya itu per halaman gitu, nggak bisa di zoom out, nggak bisa di zoom in gitu. Tapi kalau sekarang karena udah makin modern ya, teknologi semakin berkembang, map sekarang itu bisa elektronik ya. Bisa, kalau yang paling terkenal itu ada Google Maps. Nah, itu yang paling canggih, bisa detail banget. Bahkan teman-teman itu bisa lihat rumahnya gitu. Jadi bentukan rumahnya, bentukan daerahnya, tempatnya, wisatanya itu bisa kita cek dari Google Maps. Ada foto-fotonya banyak. Bahkan juga bisa kita telusuri tuh kalau pakai Google Maps. So,
teknologinya canggih banget ya kan, beda banget sama zamannya Kak Sandra waktu kecil, nggak ada kayak gini-gini. Nah, pasangannya map itu adalah kompas. Kompas ini adalah penunjuk mata angin. Kenapa sih kompas ini penting ya? Karena tadi Kak Sandra bilang kalau zaman dulu itu nggak ada Google Maps. Jadi kita harus lihat peta yang biasa yang di lembaran kertas itu, di buku, di atlas itu. Nah, kita juga butuh kompas supaya tahu ini kita menghadap ke utara atau ke selatan nih. Nah, kalau menghadap ke selatan kita harus beloknya ke kiri atau ke kanan atau ke timur atau ke barat. Nah, itu adalah fungsi kompas. Nah, kalau sekarang karena ada Google Maps tadi, di mapnya itu sudah ada kompasnya. Kompas sendiri dalam bahasa Inggris adalah compass. Nah, mirip-mirip ya, itu adalah bahasa serapan. Jadi kalau teman-teman menemukan bahasa Indonesia yang mirip sama bahasa Inggris, berarti dia diserap dari bahasa Inggris. Kebanyakan bahasa Indonesia tuh diserap dari bahasa lain ya, tidak hanya bahasa Inggris, ada kadang juga bahasa Arab dan lain-lain. Nah, setelah itu biasanya malam-malam kita jelajah malam gitu ya, mengitari rerumputan gitu ya, daerah-daerah di perkemahan. Gelap, tidak ada lampu, yang kita butuhkan adalah center. Exactly. Nah, center bahasa Inggrisnya adalah flashlight. Nah, ada flashlight. Nah, setelah itu ada alat yang kita gunakan untuk membawa semua peralatan atau keperluan kita selama berkemah, yaitu ada tas ransel. Ini biasanya kalau ke kemah itu pakainya adalah tas ransel ya, tas punggung. Karena kalau tas yang jinjing itu sepertinya agak ribet ya kan, di alam luar itu kita butuh sesuatu yang efektif dan efisien gitu, yang tidak merepotkan. Nah, kalau tas yang di punggung itu kan kita nggak usah pegang-pegangan lagi gitu pakai tangan kita. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk berpegangan, misal nanti jalannya licin atau mau jatuh. Nah, biasanya kita menggunakan tas ransel untuk berkemah. Tas ransel dalam bahasa Inggris sendiri adalah backpack. So this is backpack. And after that, biasanya kalau berkemah juga nggak mungkin kan kita tidurnya bawa kasur. Siapa yang mau bawa kasur gitu kan ke perkemahan, terlalu berat dan ribet. Biasanya kalau berkemah kita pakainya adalah kantung tidur. Jadi nggak ada tuh selimut, kasur ya kan, bantal. Adanya kita pakai kantung tidur. Jadi kantung tidurnya udah sekaligus selimut ya, kasur sekaligus selimut. Bentuknya seperti ini teman-teman, kalau teman-teman belum pernah tahu. Nah, yang pingin persiapan kemah, ini adalah kantung tidur. Dalam bahasa Inggris disebutnya sleeping bag. Nah, so this is sleeping bag. Nah, yang nggak kalah penting saat berkemah, kan kalau kita di tempat terbuka, di alam bebas, kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi di sana gitu ya, entah kita tiba-tiba pusing, tiba-tiba demam dan lain-lain. Otomatis kita harus pertolongan pertama atau obat-obatan. Nah, obat-obatannya itu bisa jadi obat merah, kapas, alkohol gitu ya, untuk mensterilkan luka kalau misalnya nanti ada yang jatuh supaya nggak infeksi dan lain-lain. Terus ada plester juga. Nah, itu adalah pertolongan pertama, isinya obat-obatan, peralatan penyembuhan seperti itu ya. Di dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai first aid kit. First aid kit. Sebenarnya first aid kit ini suatu hal yang wajib ya. Mungkin let's say kita dari rumah berangkatnya fine-fine aja, sehat-sehat aja gitu, yang ngapain bawa obat gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu di sana apakah jalannya bagus, apakah jalannya menanjak gitu ya, atau ada rintangan kah, atau nanti suhu tubuh kita baik-baik aja, karena kan kita harus adaptasi gitu kan. Apalagi misalnya teman-teman tinggalnya di tempat yang biasa panas gitu, tiba-tiba pergi ke puncak untuk kemah. Biasanya ke badan itu juga berpengaruh, sehingga first aid kit ini wajib untuk disiapkan ketika mau berkemah. Nah, biasanya juga kalau berkemah jangan lupa untuk bawa food and some waters, okay? Karena penting sekali makanan dan minuman ini ya selama berkemah, supaya
ya bisa bertahan hidup gitu kan tanpa makanan dan minuman, bisa-bisa kita pingsan gitu di atas, di perkemahan, di puncak gitu. So don't forget your food and drinks. Biasanya juga foodnya itu yang dehydrated food. Jadi makanannya itu yang berair, mencegah kalian untuk dehidrasi. Karena di tempat udara dingin itu biasanya dehidrasi ya, kekurangan cairan. So untuk bawa makanannya jangan lupa yang dehydrated food, makanan yang berair. Kalau misalnya mau bawa snack ya that's fine, tapi jangan cuman snack aja ya. Gitu. Nah kalau misalnya teman-teman itu berkemah di gunung, nah ketika teman-teman itu menanjak ya, mendaki gunungnya, itu sebutannya adalah hiking. Jadi untuk menanjak ke gunung itu namanya adalah hiking. Beda lagi kalau yang dipanjat itu adalah tebing. Nah kayak gini nih, beda ya. Kalau panjat tebing itu namanya adalah climbing. Oke, be careful. Beda nih, yang satu hiking, mendaki gunung. Nah yang satunya adalah climbing atau panjat tebing. Nah untuk camp sendiri itu tidak harus di mountain. Nah bisa di hutan. Nah hutan bahasa Inggrisnya adalah, ada yang tahu nggak? Hutan bahasa Inggrisnya adalah forest. Nah bisa di forest. Atau juga ada nih perkemahan, tempat wisata yang buka gitu ya untuk berkemah di sekitar danau. Nah danau bahasa Inggrisnya adalah lake. Okay, so you can do camping in a forest or around the lake. Ini bisa di sekitar hutan atau di sekitar danau, sama aja. Alright, itu tadi adalah materi yang menarik dari Kak Sandra tentang berkemah. Coba nih sahabat-sahabat Genaci yang sekiranya belum Kak Sandra sebutin yang tentang kemah nih. Misalnya kok Kak Sandra kelewatan ini sih, ini kan ada di kemah. Nah boleh di komen di kolom komentar. Nah nanti Kak Sandra akan bahas di next video, oke? Thank you so much teman-teman sahabat Genaci for watching this video. Don't forget to give us like and turn on the notification supaya nanti nggak ketinggalan materi menarik yang di-upload oleh channel YouTube Cerdas Indonesia. Oke? Kita ketemu lagi di lain video. Bye bye. Assalamualaikum.